Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tugas saya kembali. Baiklah, langsung saja untuk materinya. Nah, teman-teman, kemarin saya sudah membuat PowerPoint pada jurnal elektronik kesehatan e-health dan sistem informasi kesehatan masyarakat publik. Baiklah, langsung saja. Ini ada bab 4. Yang pertama itu adalah elektronik kesehatan atau e-health. Untuk latar belakang, elektronik kesehatan atau e-health adalah penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi untuk meningkatkan layanan kesehatan. Konsep ini mencakup berbagai teknologi seperti telehealth, mobile health, dan perangkat wearable yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien dan efisiensi sistem kesehatan. Definisi dan konsep e-health. E-health adalah istilah yang mencakup berbagai teknologi yang digunakan untuk meningkatkan perawatan pasien dan berbagai informasi kesehatan. Ini termasuk telehealth, mobile health, dan kecerdasan buatan yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup, efisiensi layanan kesehatan. E-health juga mencakup berbagai sumber daya kesehatan dan perawatan kesehatan melalui sarana elektronik yang memungkinkan pengguna sumber daya kesehatan secara lebih efisien. Nah, ini untuk tujuannya. Di sini ada beberapa tujuan e-health-nya. Yang pertama itu meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, yaitu menyediakan informasi dan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses oleh pasien dan tenaga medis, terutama di daerah terpencil suatu wilayah dengan keterbatasan sumber daya. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, menggunakan teknologi untuk memfasilitasi diagnosa yang lebih cepat, pengelolaan data pasien yang lebih baik, dan komunikasi yang lebih efektif antara dokter dan pasien. Untuk yang terakhir, efisiensi dan penghematan biaya, yaitu mengurangi biaya administrasi dan pengelolaan data dengan penggunaan sistem e-health yang otomatis serta mempercepat proses perawatan pasien. Nah, di sini ada beberapa manfaatnya. Ya, manfaat yang pertama itu manfaat dan aplikasi e-health-nya. E-health ini menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan komunikasi antar lembaga, manajemen obat, dan pemantauan pasien terutama di negara berkembang. Teknologi seperti perangkat digital pribadi dan mobile health telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas dan kecepatan pengumpulan data. Dalam perawatan penyakit kronis seperti atrial fibrillation, e-health dapat mengurangi risiko rawat inap dan mortalitas, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. Untuk pembahasan, keamanan dan privasi untuk pembahasannya, keamanan dan privasi adalah tantangan utama dalam implementasi e-health, terutama dalam lingkungan berbasis cloud, serangan cyber, dan pelanggaran data pasien untuk perhatian utama. Dan berbagai pendekatan telah diusulkan untuk mengatasi masalah ini, termasuk arsitektur yang aman dan dapat diandalkan untuk menjamin privasi dan keamanan informasi kesehatan. Pentingnya standar keamanan seperti yang direkomendasikan oleh Health Insurance Portability and Accountability atau HIPAA juga ditekankan. Implementasi dan faktor pengaruh implementasi e-health dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk desain teknologi, interaksi profesional kesehatan, dan faktor organisasi. Tantangan dalam penerapan e-health seringkali terkait dengan resistensi dari profesional kesehatan dan kebutuhan akan standar dan orientasi proses yang lebih baik. Studi menunjukkan bahwa faktor seperti pentingnya standarisasi dan keamanan informasi mempengaruhi penerimaan teknologi oleh dokter. Untuk bab 5-nya yaitu Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat atau Public Health Informatics. Latar belakang, Sistem Informasi Kesehatan Masyarakat atau Informatika Kesehatan Masyarakat merupakan komponen penting dalam pengelolaan data dan informasi kesehatan yang terintegrasi dan sistematis, yang bertujuan untuk mendukung manajemen kesehatan di seluruh tingkat pemerintah. Definisi dan tujuan SIK. Di sini ada beberapa definisi dan tujuan SIK.
SIG didefinisikan sebagai sistem yang mengelola data dan informasi kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tujuan utama dari pengembangan SIG adalah yaitu mengurangi redundansi data, menyediakan data berkualitas tinggi, memelihara integritas data, memudahkan akses data bagi pengambil keputusan. Untuk metode penelitiannya, penelitian tentang SIK sering menggunakan pendekatan kualitatif, termasuk wawancara mendalam dan observasi langsung. Metode ini bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SIK di berbagai instansi kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas. Tantangan dalam implementasi SIK, yang pertama interoperabilitas. Keterhubungan antara berbagai sistem SIK masih menjadi masalah yang perlu diatasi untuk memastikan aliran informasi yang lancar. Sumber daya manusia. Keterampilan sumber daya manusia dalam mengelola dan menggunakan teknologi informasi kesehatan yang seringkali menjadi kendala. Manfaat penerapan SIK itu ada beberapa. Yang pertama itu penerapan SIK memberikan berbagai manfaat serta antara lain efisiensi dan efektivitas, meningkatkan alur proses bisnis layanan kesehatan melalui integrasi data dan komunikasi yang lebih baik. Pengambilan keputusan, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung kebijakan kesehatan yang lebih baik. Dan yang terakhir, peningkatan kualitas layanan, memfasilitasi pemantauan epidemiologi, manajemen penyakit kronis, dan perbaikan layanan kesehatan secara keseluruhan. Nah, untuk kesimpulannya pada jurnal bab 5 ini, arsitektur sistem informasi kesehatan yang efektif sangat penting untuk memastikan interoperabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan data medis. Berbagai pendekatan arsitektur termasuk arsitektur referensi, mediasi, dan enterprise arsitektur telah diusulkan untuk mengatasi tantangan dalam integrasi dan pengembangan HIS. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan dan mengevaluasi arsitektur HIS yang dapat memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dalam layanan kesehatan. Sistem informasi kesehatan masyarakat memiliki peran krusial dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan penerapan informasi teknologi yang tepat, SIK dapat membantu mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Namun, perhatian hanya diberikan pada tantangan yang ada untuk memastikan bahwa sistem ini dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi 4 dan 5 ini yang dalam jurnal e-health dan kesehatan informasi, elektronik kesehatan e-health dan sistem informasi kesehatan masyarakat atau public health informatik. Sekian, terima kasih.